Pemirsa, Mapolres Jeneponto di Jeneponto, Sulawesi Selatan diserang sejumlah orang tak dikenal. Beberapa fasilitas rusak dan satu orang polisi terluka. Dalam video amatir yang tersebar di media sosial, tampak sekelompok orang tak dikenal atau OTK melakukan penyerangan terhadap markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kejadian berlangsung pada Kamis dini hari atau sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Para pelaku melempari kantor Polres Jeneponto dengan batu. Akibat penyerangan itu, sejumlah kaca pada ruangan propam Polres Jeneponto pecah. Bahkan sejumlah kaca jendela Masjid Asyurti yang berada di dalam lingkungan Mapolres juga pecah akibat lemparan batu. Dalam peristiwa itu dikabarkan satu orang anggota Reskrim Polres Jeneponto bernama Bribka Musmulyadi terluka, diduga mengalami luka tembak di perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, nanti ini masih kita dalami semua ya, perkaranya apa yang ada kejadian ini nanti dari Polda juga akan turun. Itu dulu sementara ya, jadi mohon waktunya. Untuk ya kondisi terkini komandan yang korban, insya Allah baik-baik, mohon doanya. Ya, siap. Bagaimana untuk persiapan personil saat ini? Apakah siaga atau seperti apa pasca insiden? Kita tetap masih siaga. Ya. Kalau masalah pelayanan kan pasca penyerangan? Pelayanan kita tetap jalan. Tapi kita batasin untuk orangnya. Ya. Hingga kini petugas masih berjaga dan melakukan penyelidikan. Petugas juga memasang garis polisi pada bangunan yang rusak. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Komang Suartana. Selamat sore, Pak Komang. Selamat sore, Mbak. Salam sehat selalu. Salam sehat. Baik, Pak Komang, apakah sudah diketahui siapa pelaku yang menyerang Mapolres Jeneponto? Untuk pelaku masih kita lidik, Mbak. Dari informasi atau dari CCTV, kamera pengawas di sekitar lokasi, ada berapa orang, Pak, yang melakukan penyerangan? Terima kasih bisa kami laporkan informasi yang kita dapat di lapangan bahwa penyerangan Polres Jeneponto diperkirakan kurang lebih 100, itu menggunakan sepeda motor. Dilakukan pada malam hari, jam 1.45 melakukan pengerusakan pelemparan terhadap Polres Jeneponto, di mana kerusakan itu yang dialami pada ruangan propam, ruangan identifikasi, dan ruangan pelayanan SKCK. Kami konfirmasi kembali, Pak, ada berapa orang yang melakukan penyerangan? Informasi kurang lebih 100 orang, Mbak. 100 orang. Untuk Iya. motifnya apakah sudah diketahui, Pak? Apakah terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Polres Jeneponto? Untuk motif masih kita kembangkan, Pak, masih kita lidik. Dari penyidik, rekan-rekan kita reskrim dan lapor masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP, serta melihat mengambil box CCTV untuk dilakukan penyelidikan, Mbak. Apakah identitas pelaku ini ada yang sudah diketahui, dikantongi oleh pihak polisian? Masih kita dalami dan kita lidik, Mbak, untuk pelakunya, orang-orang yang tidak dikenal itu. Ada kamera pengawas kah, Pak, di sekitar lokasi? Ini anggota masih melakukan penyelidikan, Mbak, CCTV yang ada di sekitar lokasi, termasuk daerah-daerah yang ada CCTV, sudah dilakukan pemeriksaan. Pada saat penyerangan ini terjadi, ada berapa anggota Polres Jeneponto yang berada di lokasi? Anggota Jeneponto karena penyerangan pada malam hari, Mbak, itu sudah melakukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri dan disiagakan anggota yang ada di Polres Jeneponto itu sekitar 30, Mbak. Dan informasinya ada satu orang yang terluka, Pak. Kondisinya bagaimana saat ini? Benar, satu orang yang terluka kena tembak di bagian perut. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan baru saja selesai operasi. Dan Bapak Kapolda juga sudah mengunjungi anggota kita yang terkena tembakan, Mbak. Artinya penyerangnya ini ada yang menggunakan senjata api, Pak Komang?
Kalau kita lihat dari anggota yang terkena tembakan, iya Mbak. Nah, ini masih kita dalami, anggota-anggota di lapangan masih melakukan lidik terkait dengan proyektil yang ada di lokasi, termasuk juga apa-apa yang bisa didapat di lokasi untuk membuktikan adanya tembakan terhadap anggota Mbak. Oke, selain proyektil yang mengenai satu anggota Polres Jeneponto, apakah artinya ada proyektil lain yang ditemukan di lokasi, Pak? Ini masih dilakukan pencarian Mbak sama anggota. Dari keterangan saksi mata, anggota juga Polres yang ada di TKP, apa saja kemudian yang digunakan untuk menyerang Polres pada saat kejadian? Penyerangan Polres Jeneponto dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, itu menggunakan batu, kayu, termasuk juga bom molotov Mbak. Sehingga Ada apa bom yang molotov didapat juga? anggota di TKP sebagai bukti dalam pengembangan penyelidikannya nanti. Apakah penyerangan serupa atau mungkin dalam skala lebih kecil pernah terjadi sebelumnya di Mapolres Jeneponto? Untuk skala kecil belum ada Mbak, ya belum ada penyerangan terhadap Polres Jeneponto, tetapi memang ada kesalahpahaman antara anggota kita dengan anggota TNI. Jadi ini masih kita dalami dan kita koordinasikan, dan nanti malam juga Bapak Kapolda dengan Pangdam juga berkoordinasi terkait dengan adanya kesalahpahaman ini. Apakah ada kaitannya atau tidak, kita masih melakukan penyelidikan Pak dengan POM dan Propam. Kesalahpahaman ini artinya terkait dengan kasus yang sedang ditangani Pak oleh Polres Jeneponto. Memang sebelum kejadian ada kesalahpahaman anggota Polres dengan anggota TNI, baik dari Kodam Brawijaya dan Kodam yang ada di Sulawesi Utara pada saat melaksanakan cuti, Mbak. Baik, kami akan tunggu Pak Komang hasil dari penyelidikan ini. Kami tunggu informasinya dan semoga anggota kepolisian yang terluka bisa segera pulih kembali. Terima kasih Kombes Pol Komang Suartana, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan sudah bergabung di ini sore.